aku J di sini. Seperti biasa, aku akan share tentang finansial ya. Juga caranya berhemat, gimana caranya jadi seorang minimalis, zero waste, dan segala hal yang berkaitan dengan finansial tentu saja ya. Oke, jadi untuk kali ini aku ingin berbagi tentang gimana caranya kita bisa lebih selektif dalam membeli pakaian ya. Seperti yang kita tahu, pakaian itu kan jenisnya macam-macam. Yang jelas, apapun yang kita kenakan atau yang kita pakai tentu saja ya. Nah, misalnya nih, baju, sepatu, dan juga tas. Itu cuma beberapa aja yang kita pakai ya. Nah, udah gitu, kalau aku yang saat ini, jika suatu saat nanti membeli lagi, yang aku pakai sebagai panduan aku untuk belanja pakaian adalah ada 4 poin ya. Jika keempat-empatnya itu terpenuhi, aku akan beli gitu. Oke, kita mulai aja. Yang pertama itu adalah terkait dengan kualitas. Kualitasnya itu ya tentu saja berkaitan dengan bahannya ya. Bahannya itu alami atau tidak, gatal atau tidak di badan aku, di kulit aku gitu. Karena kulit aku tuh tergolong sensitif gitu. Nah, jadi kalau misalnya yang tidak alami, bahannya itu iritasi kadang kulit aku. Nah, udah gitu bahannya itu juga harus yang tahan lama, kalau bisa awet gitu. Jadi kualitas ya, itu poin pertama dan penting banget yang harus aku ketahui gitu. Nah, poin yang kedua adalah aku lihat harganya, label harganya. Jadi label harganya itu masuk akal tidak gitu loh, rasional tidak dengan bahannya, dengan motifnya dan lain-lain, dengan warnanya juga. Nah, kadang-kadang harga itu juga bisa jadi sesuatu yang bias ya, tidak jelas gitu. Kadang orang ingin dapat keuntungan yang lebih banyak gitu, bisa aja kan, jadi harganya dinaikin gitu, nggak logis gitu. Habis itu bisa aja juga harganya itu tinggi, mahal karena lokasinya, tempat mereka menjual gimana gitu, apakah di butik atau di mall atau di mana gitu. Nah, itu juga harus diperhatikan ya. Nah, kalau aku terlalu selektif sih sama harga terutama, karena ada beberapa poin kalau aku tuh yang harga ini segini, harga celana panjang misalkan segini, harga rok segini, harga baju yang panjang, maxi dress gitu harganya segini gitu. Aku punya beberapa guideline untuk itu gitu. Jadi kalau nggak masuk akal dengan bahannya yang begitu dan motif segala macam, warna juga, ya aku nggak beli gitu. Itu poin yang kedua. Kalau poin yang ketiga itu adalah terkait dengan cocok tidak dengan badan kita saat ini gitu. Misalnya kita lagi kurus tuh, pada saat itu kita mau beli pakaian gitu ya, dan memang memerlukan gitu, kita belum punya dan itu diperlukan, perlu banget harus pakai itu gitu. Nah, mau nggak mau kan beli ya. Nah, belinya itu sebaiknya yang cocok di badan pada saat itu gitu. Jangan membelinya yang kedodoran atau apa gitu, jangan ya. Karena kan perlu waktu lagi untuk perbaikan, alteringnya itu ya, untuk perombakan, memperbaikinya. Terus belum lagi uangnya juga perlu tambahan lagi untuk segala macamnya. Nah, sebaiknya yang pas pada saat itu. Terus
kita juga perlu memikirkan selain pas di badan kita, juga terkait dengan warna, terus ada motif, model gitu ya. Kalau menurut aku pengalaman pribadi ya, aku kalau pakai pakaian yang motifnya macam-macam itu kurang cocok. Kalau aku tuh lebih cenderung ke warna yang polos gitu ya. Bukan warna yang polos, yang nggak ada motifnya. Aku tuh lebih cocok yang nggak ada motifnya kalau pakaian aku. Jadi lebih cenderung ke basic, yang dasar gitu ya. Jadi misalkan apa gitu warnanya, jadi nggak ada motif sama sekali, karena kalau pakai motif itu nggak cocok kalau aku, aneh aja gitu. Dan aku juga pernah dulu lihat foto aku memakai yang bermacam-macam corak gitu, motif itu nggak cocok gitu. Terus modelnya macam-macam juga nggak cocok. Jadi sekarang yang aku pegang adalah, kalau aku beli pakaian atau tas atau baju atau sepatu, aku lebih cenderung yang polos, basic gitu ya. Catatannya cuma 2 itu aja, dan kualitasnya juga diperhatikan, bahannya juga. Nah, terkait dengan warna, aku itu cuman cocok untuk beberapa warna aja kulitnya gitu. Aku pernah pakai warna abu-abu gitu ya. Nah, di kulit aku itu jadi kayak kelam gitu loh. Kelam, bukan kalem ya, kelam. Jadi kayak mati warnanya gitu loh dengan warna kulit aku, karena kulit aku tergolong yang hangat cerah ya. Hangat cerah, jadinya kalau kulit aku itu lebih cocok warnanya itu yang agak-agak yang alami. Jadi yang agak kehijau-hijauan, terus agak warna peach gitu, bagus. Agak kecoklatan, warna tanah juga bagus. Dan warna merah juga masuk sih, walaupun ada beberapa merah yang tidak cocok gitu. Marun enggak seberapa cocok, tapi merah menyala cakep gitu di kulit aku. Terus hitam juga cocok. Terus aku pernah pakai dusty pink warnanya, itu juga mati warnanya. Aku bilang mati warnanya karena apa? Seperti warna abu-abu tadi, jadi kelam gitu. Nggak cocok. Nah, jadi seperti itu. Jadi cocoknya kulit aku itu khusus untuk warna-warna yang alami, warna-warna daun, warna tanah, warna kuning ke coklatan gitu ya. Kuningnya nggak cocok, tapi yang kuning keemasan gitu itu bagus. Terus belakangan ini merah sama hitam juga masuk kalau ke kulit aku. Kalau warna-warna lain ya enggak. Ungu, aduh jangan ditanya, enggak cocok. Terus orange enggak cocok. Habis itu juga warna biru sebenarnya enggak cocok sih ya. Tapi terkadang ada kalanya aku pakai. Karena apa? Karena kalau di keseharian itu ada baju-baju adekku yang kebetulan pas untuk aku gitu. Tapi kalau aku pribadi beli, nggak pernah aku beli yang biru ding. Karena aku tahu itu nggak cocok untuk warna kulit aku. Kalaupun aku pakai misalnya seperti ini nih, jilbab ini punya mamaku nih di rumah aja sih. Tapi kalau keluar nggak. Karena apa? Karena ya nggak pantas aja warnanya gitu loh untuk kulit aku gitu aja. Oke, itu poin yang ketiga. Poin yang keempat adalah, ini penting banget ya, penting banget kalau kataku. Aku mikir setiap kali aku mau beli pakaian, baik itu baju, terus sepatu, tas, dan lain-lain itu,
aku mikir apakah aku bisa menggunakannya lebih dari 20 kali paling tidak, tanpa berubah bentuk, warna, dan lain sebagainya. Jadi penampilannya tetap sama walaupun aku pakai sekitar 20 kali dalam masa aku punya pakaian itu gitu loh. Kalaunya tidak, aku nggak akan membelinya. Jadi dulu pernah kejadian, ya namanya dulu waktu masih belum ada pengetahuan tentang minimalis, tentang zero waste dan lain-lain gitu ya. Aku belum kenal hal-hal seperti itu, dan aku masih masa-masa hoarding juga. Aku tuh punya banyak baju yang tidak terpakai gitu loh. Bahkan labelnya kadang-kadang masih nyantol di aneka baju, tas, dan sepatu itu. Parah banget. Nah, itu aku waktu itu cuman emosi aja, emosi dalam artian aku menyenangkan diri kan belanjanya gitu. Dan ya wajar lah ya, karena masih hoarding, belum kenal pengetahuan segala macam. Akhirnya aku beli. Jadi itu banyak sekali aku punya pakaian yang tidak terpakai. Jadi cuman dipakai 1 kali, 2 kali paling banyak, sudah. Itu banyak baju-baju yang untuk ke kondangan itu cuman 1 kali tuh dipakai. Udah usia bajunya udah puluhan tahun malah. Ada juga baju yang aku pakai cuman sekali, cuma waktu weddingnya adekku. Itu tahun 2009. Bayangkan, beli baju, beli pakaian, beli kain atas dan bawah gitu ya, bikin kebaya. Warnanya itu agak kecoklatan, aku inget banget itu. Nah, itu dipakai cuman untuk acaranya wedding adekku gitu, resepsinya adekku. Jadi sampai sekarang tuh nggak pernah dipakai lagi. Bayangkan, harganya mahal itu. 1 set itu rasanya 250.000 rupiah kalau nggak salah ya. Karena 1 set mahal gitu. Belinya di Amuntai, spesial lagi, khusus untuk aku, untuk acara wedding adekku hari itu aja gitu. Bayangkan. Dan aku makanya cuman berapa jam ada, karena aku harus kerja lagi kan, sementara acaranya kan hari Minggu kalau nggak salah waktu itu, aku lupa lah. Jadi aku pakainya cuman beberapa jam aja, 1 hari itu cuman beberapa jam aja, nggak full 1 hari penuh, dan cuman kali itu aja dipakai. Sesudah itu nggak pernah lagi. Bayangkan, mubazir kan. Nah, itu yang contoh nyata banget. Belum lagi yang lain-lainnya, aku nggak usah disebutin ya. Saking banyaknya aku punya di masa-masa hoarder aku itu. Jadinya ya sekarang aku sadar diri lah. Aku nggak pernah lagi, nggak mau lagi, nggak akan pernah lagi beli sesuatu jika aku tahu itu aku nggak akan memakainya lebih dari 20 kali. Paling tidak 20 kali tanpa berubah fisik dan bentuk dan warna. Aku nggak akan beli gitu loh ya. Dan sampai sekarang aku masih aman. Jadi aku masih bisa mempertahankan hobi aku lah istilahnya, kebiasaan aku untuk berinvestasi dan menabung itu ya. Jadi aku sangat berharap bahwa suatu saat nanti aku akan bebas secara finansial gitu ya. Jadi aku tidak perlu lagi capek-capek mikirin keuangan untuk keperluan hidup, dan juga segala hal yang aku perlukan nantinya. Lalu aku bisa menikmati masa tua aku dengan tenang, dunia akhirat gitu loh. Tujuan utamaku aku selamat. Semoga saja, amin, 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 amin. Dan sampai jumpa lagi. Tentu saja jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Dadah.